Puji nama Tuhan, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kembali kita beribadah online hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Mari Tuhan, terus berikan kami hati yang girang, hati yang bersuka cita untuk menjalani setiap hari-hari kami, karena kami tahu Tuhan Allah yang memegang hati kami, Engkau yang memberikan kami kegirangan, kesukaan. Terpujilah namamu, kami akan menyanyikan lagu pujian-pujian, supaya dalam lewat pujian ini Engkau boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus ai wo, Ju Yesus ai mi, Ju Yesus ai tha, chân chính đi khảo su wo. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tak tanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi tentang kasih-Nya sampai akhir kerja di dunia ku tetap setia. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita untuk benih firman yang siap ditabur. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di
andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Shalom sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan, sidang jemaat Otmo Temadon yang sudah lebih dari 2 bulan kita tidak berjumpa, dan kita mengharapkan hari ini kita berjumpa, tetapi ternyata masih belum kesampaian juga. Karena hari Kamis kemarin pemerintah DKI memperpanjang kembali PSBB-nya, tapi dalam keadaan yang lain, saudara, dalam penyesuaian sampai nanti akhir Juni nanti. Mari kita terus berdoa, saudara, dan saya katakan sekali lagi, jangan pernah kita takut, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan memang kalau kita harus beribadah secara online, masih kita mensyukuri karena kita masih bisa beribadah, saudara. Baik, bila tiba waktunya nanti online pun kita udah nggak bisa lagi, saudara kasih dalam Tuhan. Sebab itu teruslah berdoa, dan kita nggak tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, memilih kita untuk kita diselamatkan dari segala hal yang tidak berkenan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai detik ini kami masih tetap ada seperti kami ada. Kami masih bernafas, kami bisa makan, kami masih bisa minum, kami masih bisa bekerja walaupun dalam keadaan terbatas, Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang menuntun kami dengan berpasukan malaikat dan beribu orang kudus-Mu memagari, menyertai, melindungi kami. Sehingga kemanapun kami berada, kami yakin dan percaya berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Berikan kepada kami hati-Mu dan pikiran-Mu untuk kami menangkap apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Karena firman itu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuntunlah dan bimbinglah kami Tuhan senantiasa, sehingga tambah hari kami tambah dicerahkan oleh Tuhan, sehingga pada waktunya kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyinya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Petrus bilang, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Perhatikan baik-baik. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah emas dan perak tidak ada padaku, saudara. Itu kata Petrus. Dan itu juga kata kita pada hari ini. Selama 2 bulan, saudara dan saya bekerja tidak normal. Ada yang bekerja setengah hari, ada yang bekerja sebulan hanya setengah bulan. Ada yang kerjanya gajinya dipotong 50%, saudara. Ada yang betul-betul tidak ada pekerjaan sama sekali, saudara. Dan semua orang berteriak, persoalan adalah makan dan minum. Persoalan perut, saudara kekasih dalam Tuhan. Dan Petrus pun sudah tahu bahwa emas dan perak tidak ada pada dia, karena dia bukan seorang konglomerat, bukan seorang bisnismen, tapi dia seorang murid Yesus yang mengiringi Yesus, saudara. Dan dia tidak punya apa-apa. Maka dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku itu kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan? Dia katakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang Yesus mau Petrus lakukan adalah memberkati orang lumpuh itu, supaya orang lumpuh itu karena imannya dia berjalan, saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar anak-anak Tuhan, saudara, tapi memang menjadi anak Tuhan yang berkualitas, menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Sehingga dengan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, setiap orang akan melihat bahwa kita bukan orang biasa. Sekalipun kita orang biasa, tapi kita bukan orang biasa, karena kita sudah diperlengkapi oleh kuasa itu oleh Tuhan, saudara. Dan hari-hari ini saya mendapat undangan, saudara, untuk seminar Empowering 21, saudara, baik dari lokal maupun dari internasional, saudara. Tapi saya katakan, sorry, saya tidak bisa ikut, saudara, karena saya tahu, saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan Petrus lakukan ini, saudara, karena dia sudah mendapat kuasa itu daripada Tuhan. Di dalam Markus 16, mari kita lihat. Markus 16. Ayat 16 sampai dengan 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Alkitab mengatakan siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Dan percaya ini, saudara, tergantung kepada saudara sendiri. Yang tahu saudara percaya itu adalah saudara sendiri dan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang tahu, termasuk saya. Saya nggak tahu saudara percaya atau enggak. Tapi semua itu bergantung kepada saudara sendiri. Perbuatan saudara itu menyertai saudara. Perbuatan saudara itu akan membuktikan bahwa saudara itu percaya atau tidak, saudara. Karena hari-hari ini banyak orang berbantah-bantah tentang percaya ini, dan itu multi tafsir katanya. Tetapi saya percaya, saudara, bahwa percaya itu mutlak. Percaya itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Percaya itu mutlak, bahwa kalau saudara percaya, saudara akan diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ada tanda-tandanya orang percaya itu.
Apa itu tanda-tandanya? Mari kita lihat. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tuhan sudah empowering, memberi kuasa kepada kita. Pertama adalah kita, orang yang percaya, mengusir setan. Bukan setan mengusir kita. Kita mengusir setan, saudara. Ya, tapi bukan sembarangan mengusir setan, saudara. Nah, kemana-mana kita bawa seperti pencari hantu dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kita bukan orang kepo, orang nggak ada kerjaan, saudara. Tapi kalau di rumah kita ada setan, kita usir, saudara. Kalau di rumah orang ada setan, ya itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Ya kan? Di tengah-tengah bangsa ini banyak setan. Saudara jangan kepo ngusir setan itu. Amin. Kecuali di daerah-daerah saudara sendiri. Di gereja ada setan, kita usir. Di rumah jemaat ada setan, kita usir, saudara. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan bahwa tanda orang percaya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bukan bahasa roh loh, bahasa-bahasa yang baru. Apa sih bahasa-bahasa yang baru? Misalnya kita orang Indonesia, tiba-tiba bisa berbahasa Cina. Kita orang Indonesia, tiba-tiba bisa berbahasa Aramik. Kita orang Indonesia tiba-tiba bisa berbahasa Kreta. Kita orang Indonesia tiba-tiba bisa berbahasa Kenya dan sebagainya itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Alkitab bahasa-bahasa yang baru. Amin. Itu yang dikatakan bahasa-bahasa yang baru yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Waktu kita ngomong dalam doa, saudara, kita bisa berbahasa dan orang itu bisa menangkap, loh, kok dia berbahasa kita? Bukankah dia orang Jakarta? Kok dia bisa bahasa Bali? Bukankah dia orang Jakarta? Kok dia bisa berbahasa Dayak? Bukankah dia orang Melayu? Kok bisa berbahasa Portugis? Dan sebagainya, saudara. Itu kalau Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, saudara, maka kita bisa mengucapkan itu. Tapi tidak setiap saat, saudara. Saya katakan tidak setiap saat. Dan dimanapun kita diutus, saudara, kita bisa berbahasa-bahasa di mana kita diutus di tempat itu. Amin. Kita bisa, saudara. Saya ingat waktu saya ikut seminar doa, saudara, tahun 80-an, saudara, kesayangan Tuhan. Dan saya ingat betul ada seorang berkata dia pelayanan di Afrika, saudara, dan dia bisa berbahasa roh, saudara, berbahasa-bahasa yang lain. Dan dalam doanya dia hanya mengatakan bab gitu, saudara. Bab, ternyata bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Afrika yang artinya bapak, saudara. Bapak, saudara. Sedangkan orang Indonesia ini nggak ngerti. Kok dia berbahasa bahasa itu? Dia nggak bisa bahasa Afrika. Saudara kasih Tuhan. Tetapi pada waktu itu, saudara, dalam kondisi dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata itu aja, saudara. Dan ini yang dikatakan bahasa-bahasa yang baru. Tanda-tanda ini, dan itu, saudara, dilegitimasi oleh Tuhan melalui kita lihat. Mari, Kisah Rasul. Kita kembali kepada Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, ini artinya, saudara, Tuhan mengenal semua bahasa, bukan satu bahasa. Berbeda dengan waktu terjadi di mana? Bahwa semua orang berbahasa yang satu, saudara. Tapi Tuhan mengerti semua bahasa. Artinya, Tuhan melegitimasi, saudara, bahasa apapun. Tuhan mengerti bahasa apapun. Saudara nggak usah khawatir, oh saya harus berbahasa ini dan bahasa itu. Tuhan mengerti. Maka sebab itu dia Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Dia Tuhan yang maha tahu, saudara.
Dia Tuhan yang maha besar, dia Tuhan yang maha tahu, dan dia tahu seluruh bahasa. Dan dia tidak perlu hanya satu bahasa. Sebab itu saudara kekasihan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang percaya, mereka bisa berbahasa-bahasa apa? Berbahasa-bahasa yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat di dalam kitab Markus ini, tanda-tanda orang percaya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan memegang ular, saudara. Saudara tahu, saudara, dalam Alkitab mengatakan lambang daripada setan atau iblis itu adalah ular. Maka orang percaya itu bisa menguasai setan dan iblis, bukan dikuasai oleh setan atau iblis, saudara. Dia memegang, saudara. Amin. Dan kemudian kita tahu bahwa hari-hari ini, dimanapun saudara, kita pusing hari ini namanya new apa? New normal. Saya sendiri di rumah pusing, saudara. Sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan. Mau makan, ingat cuci tangan, saudara. Padahal baru cuci tangan, ya. Jadi setiap hari cuci tangan mungkin lebih dari 20-30 kali, saudara kekasihan Tuhan. Dan lama-lama, saudara, saya percaya kita nanti akan rematik. Karena ada teman istri saya, akhirnya ke dokter. Saudara tahu apa yang terjadi? Tangannya nggak bisa bergerak. Dan dokter bilang, ini rematik. Kenapa? Karena selama PSBB ini, dia sering cuci tangan, dan tanpa sadar, saudara, tangannya apa? Rematik. Nah, banyak perkara yang terjadi hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, makanan yang kita makan pun, saudara, hari ini, apakah ada makanan yang sehat? Tidak ada lagi makanan yang sehat, saudara. Semua makanan yang ada di luar rata-rata mengandung oksidan, saudara. Rata-rata mengandung oksidan, dan kita perlu antioksidan itu. Amin. Tapi Alkitab mengatakan dia sudah memperlengkapi kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan minum racun, tapi mereka tidak akan mendapat celaka. Kenapa? Karena sebelum makan mereka berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kuduskanlah setiap makanan dan minuman yang kami pesan pada hari ini. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan pesanan ini. Haleluya. Amin. Dan apa yang sudah kita doakan, saudara, Tuhan mengerjakan bagiannya, kita mengerjakan bagian kita. Sebab itu kita perlu, saudara, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan perlu bekerja sama dengan kita. Dan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan setiap saat, saudara. Ada interaksi, dan setiap hari ada internal yang cukup, ya saudara. Intensitas kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Dan saudara percayalah, kalau hubungan saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan saudara, siapa yang bisa lawan saudara? Dan saya sangat percaya, tidak seorang pun yang bisa menyentuh kita, termasuk segala sakit penyakit, saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan melindungi, menyertai kita seperti janjinya kepada kita semua. Amin. Coba kita lihat, apa sih janji Tuhan di dalam Mazmur 5. Saudara harus yakin akan hidup ini, ya, harus percaya. Doa pada pagi hari, ayat yang ke-13, ya, Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tapi ayat 12 berkata apa? Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkaulah yang memagari dia dengan anugerahmu. Kita dipagari oleh Tuhan dengan anugerahnya, saudara. Kita dipagari oleh Tuhan dengan grace, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan memagari kita dengan grace, saudara kekasih dalam Tuhan, apa sih yang akan orang lain perbuat terhadap kita? Enggak ada orang yang akan lakukan terhadap kita
Dan kalau saya baca ayat ini saudara, saya ingat dengan kejadian waktu saya masih sekolah SMP. Ustaz saya bercerita begini. Dia bilang ada 2 anak muda pergi ke hutan untuk berburu saudara. Ya, yang satu tidurnya di atas pohon, yang satunya karena tidak bisa naik di atas pohon, tidur di atas pohon, dia takut, dia tidur di bawah. Tapi karena di bawah ini berbahaya, ya kan? Anak muda ini mengumpulkan ranting-ranting, ya, mengumpulkan ranting-ranting dan dia agarin sekeliling tempat tidurnya itu dengan ranting itu. Dan setiap ranting itu dia menyebut nama Tuhan. Pada waktu bangun pagi-pagi, anak muda ini melihat ke atas pohon dan dia tidak melihat temannya ada di sana. Tapi waktu dia melihat di sekelilingnya penuh dengan bercak-bercak darah. Dan anak muda ini pun tahu saudara bahwa temannya pasti sudah diterkam oleh binatang buas. Sebab itu kekasih dalam Tuhan, waktu saya baca Mazmur 5 ayat 13 ini, saya teringat akan cerita ini saudara. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dia bukan hanya sekedar dikatakan Immanuel terhadap kita, dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang menyertai kita. Dan dia katakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara tahu kan perisai itu seperti orang perang, yang satu pegang tombak, satu pegang pedang, satu pegang perisai saudara itu. Nah ini perlindungan Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan itu sudah memperlengkapi kita seperti yang ditulis di dalam kitab Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Sebab itu mari kita kembali kepada kitab Markus tadi saudara. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Yang keempat, bahwa mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Tapi dalam situasi seperti ini saudara, jangan kita sembarangan tumpang tangan atas orang sakit. Amin. Jangan sembarangan tumpang tangan kalau Tuhan tidak izinkan. Bukan kita nggak percaya, bukan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menumpang tangan atas orang sakit, percayalah, saudara akan mentransferkan kuasa itu kepada orang sakit. Bukan orang sakit itu mentransferkan sakitnya kepada kita, tapi kita yang akan mentransferkan kuasa yang ada pada kita ini. Itu yang sebab itu dikatakan oleh Petrus saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku itu aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang lumpuh itu seketika itu juga berjalan sudah kekasihan Tuhan. Dan ini yang Tuhan kehendaki kita sebagai pengikut Kristus. Tapi saya katakan, tidak semua orang bisa menangkap ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, karena engkau tidak mengerti apa yang engkau baca. Apa yang kita baca itu kita nggak mengerti. Maka kita nggak bisa sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan saudara yang akhirnya membuat iman kita nggak berjalan. Apakah salah? Saya katakan tidak salah dan juga tidak benar. Nah saudara tafsirkan itu sendiri. Amin. Sebab itu kekesalan Tuhan, kita mengikuti Tuhan saudara, bukan karena kuasa yang sudah kita lihat, tapi kita hari ini mengikuti Tuhan karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau murid-murid dulu saudara, mereka mengikuti Tuhan karena mereka melihat kuasa yang begitu dahsyat yang kerjakan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, mereka menjadi takut, iman mereka menjadi hancur saudara, dan tidak ada lagi iman. Dan selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan menemani mereka saudara.
Dan hari ke-50 Tuhan mencurahkan kuasanya kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita melayani Tuhan bukan hanya sekedar, saudara. Sekali lagi saya katakan, mari pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, layanilah Tuhan dengan kuasa Tuhan. Jangan layani Tuhan dengan kecerdasanmu. Kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita nggak ada apa-apanya. Saya katakan sekali lagi, apa yang ada pada kita ini nggak ada apa-apanya. Yang lebih bodoh, saudara, itu lebih cerdik daripada kita. Amin. Sebab itu, saudara, dalam segala hal, mari kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada Tuhan, saudara. Hanya Dia. Hanya Dia. Sebab itu, kalau saudara ingat satu pujian, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. Pujaanku, hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia, dan sebagainya. Hanya Dia, saudara. Tidak ada yang lain. Bahwa di dalam dunia ini tidak ada lain, dan Dialah yang terlebih besar. Dialah yang terlebih besar. Dan waktu KKR, saudara, tahun 80-an, almarhum Yeremia Rim mengarang sebuah lagu, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Yesus itu terlebih besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Dia bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa itu? Sekali lagi, satu, tanda apa? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Yang kedua, apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang ketiga, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Ya, mereka tidak akan celaka. Yang keempat, mereka akan meletakkan atas orang sakit itu akan sembuh. Tapi sekali lagi, saya katakan, jangan kepo. Ya, yang menyembuhkan itu bukan kita. Kita hanya alat doang, dipakai oleh Tuhan, dipinjam oleh Tuhan. Tangan kita dipinjam. Jadi waktu orang lain itu sembuh, orang sakit itu sembuh, jangan saudara bangga bahwa itu hasil karya saudara. Bukan, itu hasil karya Tuhan. Tuhan meminjam tangan saudara dan saya untuk menumpang tangan seorang sakit itu, sehingga orang sakit itu sembuh. Dan jangan waktu dia sembuh saudara katakan, ini karena saya. Bukan, ini karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang ada di dalam saudara dan di dalam saya itu lebih besar. Amin. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, saya merenungkan apa yang dikatakan Paulus, emas dan perak tidak dapat aku. Jadi kamu jangan minta emas dan perak, ya. Tapi dia bilang, apa yang ada padaku itu aku berikan kepadamu. Apa? Kuasa Tuhan. Demikian juga kerinduan saya terhadap kita sidang jemaat Omo Tumadon. Secara ekonomi, saya katakan kita orang yang berkecukupan. Kita orang yang berkecukupan, cukup makan, cukup pakai, cukup ini dan cukup itu. Semuanya saya lihat sidang jemaat Omo Tumadon adalah orang-orang yang berkecukupan. Mari saudara, dengan kecukupan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita melakukan terobosan demi terobosan. Kita mengembangkan kerajaan Tuhan, bukan kerajaan kita. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita jadi alat Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan suci pada awal bulan ini. Bapa di surga, hamba berhenti bercerita tentang emas dan perak, ya Tuhan, yang tidak ada pada Paulus dan Yohanes. Tetapi apa yang ada pada mereka, itu yang mereka berikan kepada orang lumpuh yang ada di depan bait Allah itu, ya Tuhan. Dan mereka memberikan kuasa itu kepada orang lumpuh itu, memanggil namamu. Orang lumpuh itu sembuh dan berjalan, ya Tuhan. Demikian juga dengan kami, Bapa. Kami bukan orang kaya, ya Tuhan.
Tapi kami berorang yang berkecukupan, yang dicukupi oleh Tuhan dengan sandang pangan dan papan, dicukupi dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur Bapa. Sebab itu Tuhan, cukuplah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau ada kelebihan, itu bonus bagi kami ya Tuhan. Dan kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami terus ingin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan kami tenang. Hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan kami bisa melakukan ini dan itu. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan suci, mengingatkan kematian-Mu di kayu salib. Setiap bulan Tuhan kami mengingatkan itu Tuhan, supaya setiap bulan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, daging yang kami makan adalah betul-betul adalah tubuh-Mu, anggur yang kami minum adalah betul-betul darah-Mu ya Tuhan. Saat kami makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Engkau di dalam kami dan Engkau di dalam kami, di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan perjamuan suci pada bulan Juni ini. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Mari sidang jemaat yang ada di rumah, ambil roti, pegang di tangan kananmu, dan tangan kirimu memegang anggur saudara. Sudah percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Mari, sebelum saudara makan, dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini yang kita percaya adalah tubuh Yesus bersama-sama. Sekarang alihkan anggur di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi, dan tangan kirimu taruh di dada. Saudara percaya anggur ini adalah Yesus? Mari, dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Korama shikira la bayara la ba shikira la ba la ba la ba la ba la ba yara la ba shikira la ba la ba la ba. Koraba shikira la ba la ba la ba la ba la ba yara la ba shikira la ba la ba la ba la ba ba yara la ba yara la ba shikira ba la ba ba ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa. Darah-Mu sudah menyucikan kami. Darah-Mu sudah membersihkan kami dari segala toksit, segala detok ya Tuhan. Darah-Mu sudah menyucikan kami dari segala sakit penyakit. Darah-Mu sudah menyucikan kami dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga kami hari ini sungguh-sungguh Engkau sudah tahirkan ya Bapa. Oleh karena darah-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami sembuh. Kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, rintangan dan halangan banyak hari-hari ini ada di depan kami, tapi itu tidak membuat kami takut dan gentar. Selama Tuhan beserta dengan kami tidak pernah takut. Sekalipun kami adalah lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena tongkat-Mu dan gadamu itu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati rumah tangga mereka Bapa. Berkati orang tua mereka, berkati anak-anak cucu menantu mereka, berkati apa saja yang mereka lakukan dengan tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka terus akan jadi kepala dan bukan ekor, dan tetap naik dan tidak pernah akan turun. Diberkati mereka di rumah, diberkati mereka di kantor, diberkati mereka di tengah-tengah bangsa, diberkati mereka di gereja, diberkati dimanapun mereka berada. Sungguh Tuhan Kau menyertai mereka hari ini.
kekal dan sampai selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan saat ini. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur pada hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan tanggal 14 Juni 2020 di gereja di GBI Omutumadon dalam keterbatasan saudara. Yang selalu kita ikuti adalah protokol kesehatan. Ya, perhatikan kalau datang ke gereja, yang sakit, yang tidak sehat jangan ke gereja. Ya, di rumah aja. Yang sehat boleh datang ke gereja. Tapi ingat, sebelum masuk gereja cuci tangan dulu. Ya, pakai masker. Ya. Setiap saat jangan pegang hidung, jangan pegang mata, jangan pegang mulut kalau tangannya belum dicuci. Kita jaga, dan kemudian jaga jarak, ya. Pakai masker, jaga jarak, salam hanya di dada aja. Amin. Jangan salaman cupika-cipiki dan sebagainya. Jaga jarak, ngomong jarak jauh, ya, 1 meter. Amin. Jaga jarak. Kalau sudah selesai ibadah pulang, jangan ngumpul di gereja. Karena kita akan tutup setelah gereja selesai. Tidak ada lagi yang ngumpul-ngumpul di gereja. Amin. Dan inilah pesan saya, kita berjumpa kembali di gereja tanggal 14 Juni 2020. Tuhan memberkati.